for all of you. Oh, say Tuesday. Here, you see, I won't hurt you. Come on. Things. Boy, did he eat slow. Pretty good idea. Finishing touches on our new home. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul The White Life. Film ini menceritakan seorang bajak laut yang terdampar di sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh para hewan, sehingga bajak laut tersebut harus bertahan hidup nih di pulau tersebut. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sebuah kapal berlayar. Dari jauh sang kapten melihat rumah pohon terbakar di pulau kecil. Dengan cepat, kapten memerintahkan anak buahnya untuk menepi ke pulau itu. Lalu para bajak laut itu menyelamatkan seorang pria yang selamat dari kebakaran bernama Kurso. Kemudian Kurso dibawa ke atas kapal bersama teman hewannya seekor burung beo bernama Tuesday. Kapten meminta Kurso menceritakan semua yang terjadi padanya di pulau itu. Kemudian Kurso mulai bercerita bahwa dia terdampar di pulau itu dan mencoba bertahan hidup di sana. Sementara Tuesday ini di luar kapal bertemu dengan dua tikus. Dia juga menceritakan kisahnya dan Kurso di pulau terpencil yang disebutnya surga. Diceritakan setiap harinya hewan penghuni pulau itu bekerja sama mencari makanan. Mereka terdiri dari beo bernama Mac atau Tuesday, burung pipit bernama Kiki, tapir bernama Rosie, landak bernama Epi, kambing bernama Scrubby, bunglon bernama Carmelo, dan Pengo. Di sini Tuesday berbeda dengan lainnya. Dia ingin keluar dari pulau itu untuk menjelajahi dunia. Dia merasa ada kehidupan lain di luar sana. Namun teman-temannya tidak percaya dengan ucapan Tuesday. Di sisi lain, di sebuah kapal bajak laut terlihat Kurso yang mabuk laut. Dia ditemani anjingnya bernama Ashley. Sementara itu ada dua ekor kucing liar bernama May dan juga Tom. Mereka kelaparan dan ingin mencuri ayam milik bajak laut. Tapi aksinya ketahuan oleh Ashley dan juga Kurso, kemudian menangkap mereka dan mengurungnya di ruangan bawah kapal. Hal itu membuat May kesal karena merasa kapal itu adalah rumah mereka dan ingin membalaskan perbuatannya Kurso. Tiba-tiba badai besar datang menghadang kapal mereka. Kemudian Kurso dan juga Ashley mencoba menyelamatkan diri hingga jatuh ke ruang bawah tanah tempat kucing liar berada. Lalu kucing liar membalaskan dendamnya menyerang Kurso hingga pingsan. Di sisi lain, Tuesday dan teman-temannya mencari tempat berlindung dari badai. Tapi di perjalanan Scrubby hampir terjatuh dari atas tebing. Mereka berusaha menyelamatkan Scrubby nih. How's it going, mate? Namun mereka malah terjebak bersama Scrubby tergantung di atas tebing dan jatuh ke bawah. Untung aja mereka selamat. Di sisi kru kapal lain menyelamatkan diri menggunakan perahu. Sementara Kurso dan juga Ashley masih terjebak di dalam kapal. Besok paginya seperti biasa nih, Tuesday dan juga teman-temannya mencari makanan. Lalu mereka melihat sebuah kapal terdampar di sana. Tuesday terbang mengecek ke atas kapal itu. Lalu Kurso yang sudah sadar keluar dari kapal bersama Ashley. Di situ Kurso senang nih dirinya selamat dan sampai di daratan pulau itu. Dari jauh para hewan yang melihat mengira mereka monster yang akan memangsa para hewan. Lalu Kiki meminta yang lainnya untuk mengeluarkan suara agar menakuti mereka. Mendengar itu, Kurso dan juga Ashley kembali ke kapal karena takut hewan buas. Besoknya, Kurso dan juga Ashley mengumpulkan barang-barang yang hanyut. Dari jauh, para hewan mengamatinya. Lalu Kurso yang menemukan senapan latihan menggunakannya untuk berburu makanan. Hal itu membuat para hewan ketakutan melihatnya. Mereka mengira akan dimangsa nantinya oleh Kurso. Di sini Tuesday berpikir bahwa Kurso bukanlah makhluk jahat dan mencoba mencari tahu sendiri dengan mengintai mereka. Kemudian Kurso mulai berburu Rosie yang sedang makan. Tapi Kurso tidak tega menembaknya dan membiarkannya Rosie pergi. Sementara dari atas pohon May dan juga Tom melihat Tuesday memangsanya. Lalu datanglah Ashley dan juga Kurso menyelamatkan Tuesday. Karena serangan kucing liar, Tuesday terluka. Lalu Kurso membawanya ke dalam kapal untuk diobati.
Lalu para hewan yang melihat bulu Tuesday yang rontok mengira Tuesday ditangkap oleh Kurso. Kemudian Mei dan juga Tom bertemu dengan mereka dan mengarang cerita nih, mengatakan bahwa Tuesday telah tewas oleh Kurso karena manusia menyukai memakan burung. Di sisi lain Kurso mengobati sayap Tuesday dan disinilah Tuesday diberi nama yang sebelumnya bernama Mac. Sementara itu para hewan terhasut nih dengan cerita kucing liar dan menyusun rencana untuk mengusir Kurso dari pulau mereka. Terlihat Ashley berkenalan dengan Tuesday, lalu memberitahu bahwa Kurso adalah majikannya dan tidak berniat menyakiti Tuesday. Kemudian menceritakan asal mereka dari Inggris. Mendengar itu Tuesday tertarik mendengarnya karena dia penasaran dengan dunia di luar sana. Sementara itu Mei menyusun rencana untuk para hewan menyerang kapal Kurso. Lalu Mei dan juga Tom lebih dulu sampai di atas kapal mengintai Tuesday. Lalu di situ para hewan mulai menyerang Kurso. Di sisi lain, Mei dan juga Tom memangsa Tuesday. Ashley mencoba melawan kucing liar itu. Hingga akhirnya membuat kapal terbakar dan Ashley terjebak di reruntuhan kayu. Tuesday mencoba menyelamatkan Ashley, namun tidak bisa. No! Go! Ainsley! Go! Hingga akhirnya kapal terbakar. Kurso melihat itu sedih karena Ashley masih berada di dalam kapal dan mengetahui semua itu perbuatan kucing liar. Setelah kejadian itu Ashley tewas dan Kurso menguburnya. Lalu Tuesday mendekati Kurso yang bersedih. Di sini Kiki melihat Tuesday masih hidup dan memintanya kabur dari sana. Namun Tuesday tidak mau meninggalkan Kurso karena dia merasa bersalah atas meninggalnya Ashley yang telah menyelamatkannya dari kucing liar yang mau memangsanya. Di situ Kurso juga telah mengobatinya. Dia ingin membantu Kurso bertahan hidup di pulau itu. Mendengar itu Kiki memberitahu teman-temannya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu membuat para hewan bersalah kepada Kurso karena telah menyerangnya. Lalu mereka mendatangi Kurso dengan membawa buah-buahan untuknya. For all of you. Oh. Di sisi lain Mei dan juga Tom selamat dari kapal terbakar dan terdampar di batu karang yang penuh serangga. Di situ Mei bertekad ingin tetap membalas dendam kepada Kurso. Besok paginya Tuesday menuntun Kurso untuk mencari air minum. Kemudian mengajaknya masuk ke dalam pulau dan bertemu dengan para hewan lainnya. Kemudian Kurso memberikan biskuit untuk mereka makan. Say Tuesday. Here, you see, I won't hurt you. Come on. Well, Setelah itu Kurso mulai akrab dengan para hewan hingga memberikan kacamata untuk Scrubby agar bisa melihat dengan jelas. Kemudian Kurso mencoba membangun rumah untuknya tinggal, namun usahanya gagal nih. Hingga dia melihat pohon di atas tebing dan akan membangun rumah pohon di sana. Namun para hewan tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Di sisi lain Mei melahirkan bayi kucing dan akan membalaskan dendamnya dengan bantuan anak-anaknya nanti. Terlihat Kurso terus berusaha membuat rumah pohon sendirian hingga Tuesday sadar bahwa yang dibuat oleh Kurso selama ini adalah membangun rumah pohon. Kemudian memberitahu para hewan lainnya. Setelah itu para hewan membantu Kurso untuk membangun rumah. Meskipun semuanya tak berjalan lancar. good idea. Finishing touches on our new home. Tapi berkat kerjasama, akhirnya rumah pohon jadi dan para hewan pun ikut tinggal bersama Kurso. Tidak hanya itu, Kurso juga membuat aliran air di rumahnya dan bahan makanan tersedia untuk para hewan. Seiring berjalannya, Kurso masih berharap nih ada kapal yang datang untuk membawanya pulang kembali ke Inggris. Hingga dia membuat sebuah menara tinggi dengan lampu yang menyala setiap malam. Kemudian Kurso juga makan malam bersama dengan para hewan. Di sisi lain, anak-anak Mei sudah semakin besar dan ada reruntuhan kapal sebagai jalan mereka menuju pulau ke tempat Kurso berada. Kemudian para kucing menuju pulau dan bertemu dengan Kiki. Mereka mau memangsa Kiki, untung aja Tuesday menyelamatkannya. Lalu mereka bergegas memberitahu yang lain dan juga Kurso bahwa para kucing menuju rumah pohon. Lalu para kucing sudah menyerang Kurso masuk ke dalam rumah pohon dan juga menyerang Tuesday dan juga lainnya. Tidak sengaja Rosie membuat Kurso pingsan. Lalu Tuesday mempunyai ide menyerang para kucing menggunakan senapan milik Kurso. Namun mereka tidak tahu cara memakainya.
mud thingy. Hingga tembakan senapan mengenai karung berisi bubuk mesiu dan membuat meledakan. Kemudian para hewan panik, tidak tahu cara melawan pasukan kucing. Sementara Kurso masih pingsan, lalu Tuesday mempunyai rencana untuk menjebak para kucing dan mengalahkan mereka. Lalu Tuesday memancing para kucing dengan berpura-pura tidak bisa terbang. Kemudian para kucing mengikuti Tuesday, sementara Mai menjatuhkan lampu sumbu untuk membakar rumah pohon. Di sini para hewan mulai melancarkan aksinya saat para kucing menaiki menara untuk mengejar Tuesday. Para hewan akan meruntuhkan menara itu. Hingga akhirnya para kucing liar terjatuh ke laut, tapi rumah pohon mulai terbakar dan Kurso masih berada di dalam sana. Di situ Tuesday mencoba menyelamatkan Kurso. Hingga akhirnya ada sebuah kapal yang datang menyelamatkan Kurso. Lalu Tuesday selesai menceritakan kisah Kurso dan para tikus memberitahu bahwa awak kapal adalah perompak yang sangat jahat. Sementara itu Kurso sedang menceritakan kisahnya kepada kapten dan awak kapal lainnya, bahwa dia melawan kucing liar yang hampir membunuhnya. Namun mereka tidak ada yang percaya dan mengira itu hanyalah dongeng. Lalu kapten akan membawa Kurso dan juga Tuesday berlayar bersamanya menjadi perompak, bukan mengantarnya ke Inggris. Mendengar itu Kurso tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah berada di atas kapal itu. Di sisi lain ternyata para kucing liar selamat dan mereka melihat kapal mencoba naik ke atas kapal. Lalu Kurso diam-diam ingin melarikan diri dengan mencuri perahu untuk kabur. Namun aksinya ketahuan oleh awak kapal dan membuatnya diserang. Right, let's teach him a lesson. Take that! Get him! Hingga Kurso jatuh di atas rakit kayu dan mendayungnya kabur dari kapal. Lalu Tuesday menghentikan awak kapal yang menembaki Kurso dengan bersuara seperti kapten, memerintahkan mereka untuk berhenti menyerang. Namun aksinya ketahuan oleh sang kapten. Untung aja Tuesday berhasil kabur dari kapal. Lalu kapten membiarkan Kurso kabur begitu saja, kembali tinggal di pulau tak berpenghuni. Di akhir film ternyata para kucing berhasil naik ke atas kapal. Kemudian mereka mau memangsa dua tikus yang ada di atas kapal. Untung aja Tuesday menyelamatkan dua tikus itu dan membawanya pergi bersamanya kembali ke pulau tempat tinggalnya bersama dengan Kurso. Nah itu tadi alur cerita dari film The White Life. Walaupun endingnya si bajak laut tidak bisa pulang kembali ke Inggris, namun dia tetap mempunyai keluarga baru nih dengan para hewan di pulau terpencil tersebut. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.